Karena keasikan dengan acara peresmian kafe, Revan sampai lupa waktu. Hampir jam makan siang saat ini, dan sudah dapat dipastikan acara Zahra pasti telah usai. Revan dan Agni segera meninggalkan kafe menuju kampus Zahra. Pria itu memacu mobilnya lebih cepat. Tak lama mereka telah sampai di kampus Zahra. Revan bertanya pada satpam kampus dan memang benar, acara wisuda sudah selesai sejak 1 jam yang lalu. "Gimana mas? Zahra pasti marah," ucap Agni dengan nada panik. "Kamu tenang ya, sekarang aku akan pulang, aku akan jelaskan padanya." "Mas mau menjelaskan tentang kafe kita? Nanti aku pikirkan apa yang harus aku katakan pada Zahra. Apa tidak lebih baik kita jujur mas?" "Iya, aku akan jujur, tapi kita tunggu waktu yang tepat ya," ucap Revan kemudian mencium kening Agni. Wanita itu mengangguk menanggapi ucapan suaminya. Ayah dan Bunda Zahra sudah sampai di rumah. Setelah sholat zuhur dan makan siang, mereka sekarang sedang bersantai di ruang tengah. "Bun, ayah ingin bicara." "Bicara apa sih ya? Kayaknya serius banget." "Tentang Revan." "Revan?" Akhirnya ayah Zahra mengatakan kebenaran tentang pernikahan Revan dan Agni. Bunda Zahra benar-benar kecewa pada menantunya itu. Air mata tak hentinya mengalir di pipinya. "Kenapa ayah mau?" "Ayah terpaksa, Bun. Ayah sudah janji pada ayah Agni untuk menjadi wali Agni. Lagipula ayah tidak ingin berdosa. Bagaimana kalau mereka berzina jika ayah tidak mau menikahkan mereka?" "Apa Zahra tahu?" "Ayah rasa belum. Ayah tidak tega memberitahunya." "Bunda rasa sebaiknya jangan dulu. Kita tunggu sampai Revan yang mengatakannya. Bagaimanapun dia yang harusnya jujur pada Zahra." "Baiklah, ayah rasa juga begitu." Bel di rumah Zahra berbunyi. Bunda segera membukanya. Pria berbadan tinggi tegap sedang berdiri di depan pintu. Bunda Zahra mengernyitkan alisnya, seolah bertanya siapa. Seolah mengerti, pria itu memperkenalkan diri. "Fatan tante, 5 tahun lalu di rumah sakit." "Fatan? Dokter Fatan?" Pria itu mengangguk, memamerkan lesung pipinya yang terlihat saat tersenyum. "Masuk dok." "Siapa Bun?" tanya ayah Zahra yang ikut ke ruang tamu. Ingin tahu siapa yang bertamu ke rumahnya. "Ini loh ya, Dokter Fatan, dokter yang 5 tahun lalu selalu nemenin Zahra waktu Zahra di rumah sakit." "Oh iya, apa kabar Nak Fatan? Mari silakan masuk," ucap ayah Zahra sambil menjabat tangan Fatan kemudian mempersilakan Fatan untuk duduk. "Iya om, terima kasih. Kalian silakan ngobrol. Bunda mau bikin minum dulu." "Iya tante," jawab Fatan. Ayah Zahra dan Fatan akhirnya mengobrol hanya hal-hal ringan yang mereka obrolkan. Setelah mengantar Agni, Revan langsung pulang, tapi tidak menemukan Zahra di rumah. Pria itu berniat untuk mencarinya di rumah mertuanya. Tapi ia urungkan karena ia belum siap berhadapan dengan ayah mertuanya. Akhirnya Revan putuskan untuk pergi ke toko bunga. Ia berniat memberikan bunga untuk Zahra. Ia membeli bunga mawar merah karena ia tidak tahu bunga apa yang Zahra sukai. Jika Agni, dia sangat menyukai mawar putih. Setelah membeli bunga, Revan pergi ke swalayan. Ia akan menyiapkan makan malam spesial untuk sang istri sebagai permintaan maafnya. Tak hanya itu, ia besok juga berniat mengajak Zahra dinner di luar. Ia akan jujur pada Zahra tentang Agni. Revan akan menjelaskannya pelan-pelan. Dari swalayan, Revan pergi ke butik langganan mamanya untuk membeli gaun untuk Zahra. Begitu Revan sampai di rumah, Zahra belum juga pulang. Ia segera menurunkan barang-barang dari mobil, kemudian menyiapkan semuanya untuk Zahra. 2 jam berlalu, semua telah siap. Meja makan sudah Revan hias sedemikian rupa agar terlihat romantis. Revan mengirimi Zahra pesan, "Kau di mana? Aku minta maaf. Cepat pulanglah, ada kejutan untukmu." Sudah 1 jam Zahra berada di tempat di mana dulu ia sedang nakal-nakalnya selalu menghabiskan waktu. Tempat yang menjadi awal dia bertemu dengan pria itu. Pria yang menjadi cinta pertamanya. Pria yang pergi meninggalkan Zahra tanpa memberi kabar setelahnya.
Saat itu Zahra belum sempat mengungkapkan perasaannya. Pria yang membuat Zahra susah move on sebelum ia bertemu dengan Revan. Wanita itu tersenyum kecut, mengingat nasib percintaannya. Miris sekali. Ia bertanya dalam hati, apakah kisah cintanya dengan Revan juga harus berakhir dengan perpisahan? Hanya Tuhan yang tahu. Tiba-tiba ponselnya bergetar sesaat, tanda ada pesan masuk. Ia mengusap layar ponsel lalu disentuhnya dengan telunjuk pada notifikasi bergambar amplop dari Revan. Kamu di mana? Aku minta maaf. Cepat pulanglah. Ada kejutan untukmu. Zahra usap tanda back. Kemudian ia kunci kembali layar ponselnya tanpa berniat membalas pesan dari suaminya itu. Saat ini perasaan Zahra benar-benar kacau. Ingin ia memaki suami dan sepupunya agar mereka jujur. Tapi Zahra takut. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa Revan berhubungan dengan Agni sepupunya sendiri di belakangnya. Bagaimana jika hanya Agni yang Revan cintai? Bagaimana jika alasan Revan bersamanya hanya karena janjinya pada almarhum papanya? Lelah berkutat dengan pikiran buruknya, akhirnya Zahra hidupkan kembali mesin mobilnya. Ia ingin bertemu orang tuanya sekarang. Sesampainya di depan teras rumah orang tuanya, Zahra segera turun dari mobil. Ada mobil lain terparkir di depan rumah. Mungkin teman ayah, pikirnya. Wanita itu memasuki rumah yang memang pintunya sudah terbuka. Ada ayah dan juga bundanya yang sedang duduk bersisian di sofa yang menghadap pintu. Mereka tersenyum ke arah Zahra, sedangkan tamu ayahnya duduk di single sofa yang berada di samping pintu. Zahra jadi tak bisa melihat wajahnya. Ia menyalami ayah dan ibunya, kemudian ia berbalik berniat menyalami tamu ayahnya. Tapi langkahnya terhenti saat ia memperhatikan orang itu. Wajah itu, mata itu, senyuman itu. Bang Fatan? Bang Fatan? Dia melihat ke arahku dengan tatapan kaget. Aku sungguh merindukannya. 4 tahun lebih aku meninggalkannya. Dia yang dulu saat aku tinggalkan masih remaja, sekarang berubah. Dia benar-benar terlihat seperti wanita dewasa sekarang. Benar-benar cantik. Aku berdiri dari dudukku, menghapus jarak dengannya. Dia masih diam dengan tatapan yang masih sulit kuartikan. Aku lirik orang tua Zahra. Mereka terlihat masuk ke dalam. Mungkin mereka ingin memberikan kami waktu untuk berdua. Saat jarakku sudah mulai dekat dengannya, dia justru menghindar. Lari keluar rumah, menuju ayunan besi yang berada di taman di samping rumah. Dia duduk di sana. Sambil menangis terisak, dia menundukkan wajah. Aku mendekatinya. Kenapa kembali? Kenapa baru sekarang kembali? Tidak tahukah kalau semuanya sudah terlambat? Zahra, maafkan aku. Aku tidak butuh maaf kamu. Kenapa harus kembali? Bahkan saat di sana pun kamu sudah melupakanku. Kulihat air matanya semakin deras. Aku ingin memeluknya, tapi entah mengapa kakiku sulit aku gerakan. Aku diam seperti patung. Aku tidak pernah melupakanmu, ucapku pelan. Tapi kenapa? Kenapa tidak pernah memberiku kabar? Kamu tahu, saat itu aku selalu memikirkanmu. Aku hanya tidak ingin menyakitimu. Apa kamu pikir dengan tidak menghubungiku, kamu tidak menyakitiku? Ya, aku pikir begitu. Mungkin dengan begitu kamu tidak memikirkanku. Saat itu aku hanya berdoa, jika kamu memang jodohku, pasti kita akan bertemu lagi. Dan apa abang pikir dengan bertemunya kita kembali hari ini kita berjodoh? Aku tersenyum mendengarnya, karena dia mulai memanggilku dengan panggilan sayangnya. Aku diam. Ya, seandainya kita bertemu tahun lalu. Aku tidak paham maksudnya. Aku juga melihat ada luka dan kekecewaan di matanya. Maksud kamu? Dia diam. Mungkin sedang berpikir apakah dia akan bercerita tentang sesuatu padaku atau tidak. Aku sudah menikah, Bang. Bagi mendengar petir saat aku mendengarnya. Aku sudah menikah 7 bulan yang lalu. Lanjutnya. Aku masih diam. Lututku tiba-tiba lemas. Aku berpegangan pada tiang ayunan, kemudian duduk di sampingnya. Pupus sudah harapanku untuk menikahinya, menikahi satu-satunya wanita yang aku cintai. Saat itu Zahra baru 17 tahun.
Zahra yang memiliki kepribadian tomboy sangat suka sekali mengikuti balap motor. Tak jarang setiap malam minggu dia mengikutinya. Dia yang saat itu belum memiliki pacar selalu merasa bosan jika harus berdiam diri di rumah. Pergi dengan teman-temannya hanya untuk sekedar nongkrong ataupun nonton pun dia merasa buang-buang waktu. Akhirnya ada teman laki-lakinya yang tanpa sengaja menceritakan tentang balap liar itu. Meskipun Zahra harus memikirkan beribu alasan untuk berbohong kepada orang tuanya agar orang tuanya mengizinkan dia keluar yang kadang pulang sampai jam 12 malam. Alasan Zahra mengikuti balap liar itu bukan semata-mata untuk menuruti hobinya, namun tujuan balap liar itu yang mulia. Siapapun yang menangkannya akan menyumbangkan hadiahnya kepada yayasan sosial. Karena itu Zahra merasa tertantang. Namun nasib baik tak berpihak pada Zahra malam itu. Roda sepeda motornya tergelincir. Akhirnya wanita itu tak bisa menjaga keseimbangan. Motornya menabrak pembatas jalan. Tubuh Zahra terpelanting dengan cukup keras ke aspal. Dengan sepeda motor menimpa kakinya. Zahra langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika kakinya patah. Saat itu wanita itu benar-benar merasa bersalah pada orang tuanya. Apalagi Zahra yang saat itu kelas 3 SMA membuatnya khawatir. Bagaimana kalau sampai dia tak bisa mengikuti ujian nasional? Siang itu bundanya sedang mengambil pakaian ganti di rumah, sedangkan ayahnya harus ke kantor. Akhirnya Zahra dititipkan kepada suster rumah sakit itu untuk menjaganya. Zahra sedang duduk di atas kursi roda saat seorang dokter muda datang untuk mengecek perkembangan kesehatannya. "Siang Zahra," sapa dokter itu. "Siang dok," jawab Zahra sambil membalikkan kursi rodanya. Awalnya Zahra berniat untuk naik kembali ke atas ranjang rumah sakit, tapi dokter muda itu melarangnya. "Di situ saja nggak apa-apa," ucap dokter itu. Kemudian berjongkok, mulai memeriksa keadaan kaki Zahra. "Aku bisa jalan lagi kan dok?" "Pasti bisa. Setelah diizinkan pulang, kamu harus rutin terapi ya," Zahra mengangguk. Tanpa Zahra sadari, dokter itu menatap lekat Zahra. Senyum terukir di bibirnya. Namun ketika dokter itu merasa wanita itu akan melihat ke arahnya, buru-buru dia berpura-pura melihat ke arah kaki Zahra. Gantian Zahra yang memperhatikan dokter itu. Satu kata dalam benaknya, "tampan." Tanpa Zahra sadari, dokter itu mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu. Tanpa mereka masing-masing tahu, mereka sama-sama merasa desiran aneh di hati mereka. Sampai kecanggungan hadir saat mereka sama-sama tersadar sedang saling memperhatikan. Sudah mendingan? Kemungkinan besok sudah boleh pulang," ucap sang dokter sambil menetralisir detak jantungnya yang tiba-tiba saja menjadi abnormal. "Tapi harus ingat, harus rajin terapi ya." "Iya dok." "Panggil Fatan juga nggak apa-apa," ucap dokter itu yang tiba-tiba saja ingin lebih dekat dengan Zahra. "Nggak ah, kan dokter lebih tua, nggak sopan kalau panggil nama aja. Lagian memangnya kita bakalan ketemu lagi?" tanya Zahra polos. "Kalau kamu mau, aku bisa nemenin kamu tiap kali terapi. Nanti ganggu kerjaan dokter, kan bisa diatur jadwalnya." Zahra hanya tersenyum. Ia merasa kalau itu hanya candaan dokternya saja. "Ya sudah, aku mau keliling. Kamu istirahat ya," Zahra mengangguk. Fatan mengacak rambut Zahra, membuat rona merah menjalar di pipinya. Pria itu yang mengetahuinya ingin menggodanya, namun dia urungkan, takut membuat pasien spesialnya itu marah. See you dok." Sejak saat itulah kedekatan mereka dimulai. Meskipun Zahra telah keluar dari rumah sakit, Fatan selalu mengunjungi ke rumahnya. Bahkan Fatan yang selalu menemani Zahra terapi. Entah mengapa orang tua Zahra langsung percaya pada Fatan, padahal mereka baru mengenalnya. Tak hanya ke rumah sakit, Fatan juga setia mengantar jemput Zahra ke sekolah. Karena saat itu Zahra masih menggunakan kursi roda. Hal itu menimbulkan benih-benih cinta di hati Zahra. Dia mulai merasa hatinya bergetar saat bersama Fatan. Ingin mengungkapkan, tapi Zahra tak punya nyali. Karena itu merupakan pengalaman pertama baginya. Yang tidak Zahra tahu, Fatan juga memiliki perasaan yang sama padanya. Tapi dia juga tidak mengungkapkannya. Alasannya karena Zahra masih remaja. Dia ingin menunggu Zahra lulus sekolah, karena dia ingin langsung mengikat Zahra dalam ikatan pertunangan. Orang tua Fatan pun sudah menyetujuinya. Namun kenyataan berkata lain.
Ayah Fatan tiba-tiba sakit keras dan harus berobat ke luar negeri. Maafin abang, Ra. Abang harus pergi. Karena abang anak satu-satunya, jadi abang harus menemani Abi berobat. Sore itu Fatan terlihat tak rela meninggalkan Zahra. Berapa lama? Abang belum tahu. Tangis Zahra pun pecah. Dia benar-benar tak rela orang yang sudah dia anggap kakak sekaligus orang yang sudah mengisi penuh ruang hatinya harus pergi meninggalkannya. Tapi abang janji harus kasih Zahra kabar. Iya, abang janji. Mereka berpelukan. Zahra memeluk Fatan dengan sangat erat. Fatan mengusap punggung Zahra menenangkannya. Esoknya, Zahra mengantar Fatan ke bandara. Orang tua Fatan sudah lebih dulu berangkat bersama tim dokter yang menanganinya. Air mata tak hentinya mengalir di pipi mulus wanita itu. Fatan menghapus air mata Zahra dengan ibu jarinya. Udah dong, jangan nangis. Abang pasti kembali kan? Iya, abang akan kembali buat kamu. Fatan mencium kening Zahra. Zahra kembali memeluk Fatan. Pengumuman jika pesawat yang akan membawa Fatan akan segera take off membuat mereka mau tak mau harus saling merelakan. Akhirnya Fatan pergi, tanpa ada satupun dari mereka yang mengungkapkan perasaan mereka. Setibanya Fatan di luar negeri, Fatan langsung mengabari Zahra bahwa dia telah sampai. Komunikasi berjalan lancar, sampai akhirnya pria itu memutuskan komunikasi di antara mereka. Setelah 1 bulan Fatan berada di luar negeri. Alasannya Fatan tak tega jika harus melihat air mata Zahra saat mereka video call. Apalagi saat jiwa remaja Zahra kumat yang membuat Fatan benar-benar ingin terbang menemuinya. Tapi Fatan juga tak bisa meninggalkan tanggung jawabnya. Karena ayah Fatan yang tidak diizinkan naik pesawat dalam waktu lama, akhirnya keluarga Fatan menetap sementara di luar negeri. Itulah mengapa Fatan tidak menghubungi Zahra. Dia hanya tak mau Zahranya sedih. Fatan berpikir sekarang dia akan membebaskan Zahra. Tapi nanti setelah Fatan kembali ke Indonesia, dia akan segera melamar Zahra. Dia yakin jika memang Zahra jodohnya, pasti dia akan bertemu lagi. Yang tidak Fatan tahu, di Indonesia Zahra selalu uring-uringan. Untung ada bundanya yang selalu menasehatinya. Sampai akhirnya Zahra kembali menjadi Zahra yang biasanya. Tapi dia berjanji, dia tidak akan ikut balapan lagi. Zahra kuliah mengambil jurusan kedokteran. Dengan harapan suatu saat dia akan bertemu dengan Fatan. Dia menyimpan cintanya pada Fatan dalam diamnya. Sampai terkadang dia merasa frustasi. Sangat susah rasanya untuk move on dari dokter tampannya. Sampai suatu hari Zahra diajak ke sebuah pengajian oleh bundanya, yang akhirnya menghasilkan sebuah perjodohan. Zahra menerimanya, karena Zahra pikir Fatan telah memiliki kekasih yang membuatnya tak pernah menghubunginya sama sekali.